Nah, kata-kata si Mucul benar-benar membuat Desik sangat kecewa. Katanya sahabat, tapi malah dibiarkan melarat. Di mana ia pergi tanpa kata. Begitupun Gyute yang gak bisa apa-apa. Toh dirinya hanyalah anak buah. Beralih ke Udin yang dengan sengaja memberi hadiah kepada pemilik kafe tempat Wati bekerja. Biar dapat pamer kepada Wati yang suka menentangnya. Tapi sesampainya di rumah, emaknya langsung marah. Akibat Udin bikin malu di blender tadi. Kan itu membuat si Mucul semakin pusing. Bagaimana mungkin istrinya menyuruh pengangguran itu menikah? Tapi dituduh sebagai pengangguran, Udin seketika bereaksi, meledek ayahnya yang hanya terima uang receh dari sewa ruko. Berbeda dengan dirinya yang nampak pengangguran, tapi sebentar lagi akan kaya dari saham. Jadinya mereka pun bertengkar hebat. Untung adik Udin bernama Ija melarainya. Meskipun dia juga kesal dengan bapak pelitnya. Karena ia tuh pengennya jadi model, tapi malah disuruh kuliah ekonomi. Alhasil karena gak tahu mau marah kepada siapa, istrinya pun jadi sarang kemarahan. Tapi Mijamah membela diri, mengingatkan kalau bukan karena warisan ortunya, si Mucul pasti masih jadi gelandangan. Membuat Mucul terdiam, tapi kalau urusan pelit mah, dia gak pernah lupa. Segera memadamkan lampu, toh aturannya begitu. Gak peduli dengan bininya yang mau ngapus makeup. Perdebatan yang sama terjadi di bawah, di mana mereka pusing dengan masalah ekonomi itu, utamanya sewa ruko yang akan segera habis. Dan Hesuk memberi saran, bagaimana kalau Desik memohon saja kepada si Mucul, siapa tahu dengan persahabatan mereka, Mucul akan menolong. Karena itu, besoknya meskipun ragu, Desik mencari si Mucul. Tapi siapa sangka si Mucul malah mengajaknya bertemu duluan. Dengan tampang sok sedihnya minta maaf atas kejadian kemarin. Jelas dong Desik sangat lega mengira Mucul masih mengingat persahabatan mereka. Padahal lah si pelit ini rela minta maaf dong. Hanya karena pengen naikin sewa ruko. Bahkan depositnya pun mau dinaikkan sebesar $100.000. Kan Desik langsung marah. Bisa-bisanya ada sahabat seperti itu. Tapi si pelit ini mah gak peduli. Beralih ke Udin yang panik melihat sahamnya turun. Buru-buru ke rumah temannya dipanggil Bejo, orang yang mempengaruhinya main saham. Tapi kali ini tuh si Bejo beralih profesi sebagai penambang koin. Lagi-lagi mempengaruhi Udin melakukan hal yang sama. Padahal mah si Bejo cuma pengen jual alat nambangnya. Jadinya Udin pun jalan sambil mempertimbangkannya. Gak sengaja melihat Wati yang bahagia setelah dapat banyak barang gratisan. Tentu saja ia kesel, tapi karena ia juga pengen naik bus, ia pun terpaksa sok kenal dengan Wati biar gak ngantri dari belakang. Jelas dong Wati langsung teriak kalau gak kenal dengannya. Namun Udin lebih cerdas lagi. Jadinya Wati yang memang suka barang gratisan malah ketinggalan bus, membuatnya semakin benci kepada Udin. Di lain sisi, Gyute memohon kepada Mucul agar ruko yang belum disewa itu diperbaiki, mulai dari wallpaper sampai wastafelnya. Tapi kan itu sama saja ngomong dengan batu. Mucul yang pelit gak peduli soal itu. Jadinya Gyute pun terpaksa mengurangi permintaannya kalau wallpapernya saja yang diganti. Bukannya langsung setuju, si pelit ini aja ada idenya dengan sengaja ngomong suka hujan biar mobilnya tuh tercuci gratis. Jadinya si Gyute terpaksa rangkap jadi tukang cuci mobil, sok-sok ketawa karir, padahal mobilnya sendiri juga gak pernah dicuci. Yang penting mah si Mucul setuju mengganti wallpapernya. Tapi saat Mucul pergi, ide gilanya muncul, segera memasukkan tusuk gigi ke lubang kunci bersama permen karet, biar si pelit itu keluar duit banyak. Tapi saat ia pengen lanjut cuci mobil, airnya malah gak ngalir, sehingga alhasil ia dengan keselnya pulang. Mana putranya yang datang langsung membanting pintu kamar, gak peduli omongan ayahnya. Beralih ke Desik yang lain juga masalahnya. Konsultasi dengan pengacara, bagaimana kalau dia menyatakan pailit. Setidaknya utang banknya bisa terhapus. Tapi masalahnya ia gak punya duit buat bayar jasa pengacara. Membuatnya tambah pusing, apalagi pihak bank tiba-tiba nelpon akan menyita semua barang Desik jika tidak membayar utang kreditnya akhir bulan ini. Di saat yang sama, muncul menemui bisnismen bernama Choi
yang selalu memberinya saran bisnis ke depan. Dan orang seperti inilah yang Mucul anggap sebagai sahabat. Dimana kali ini tuh, si Choi yang ngaku sebagai putra bungsu pemilik Hotel Phoenix, salah satu hotel terbesar di sana, menyarankan agar Mucul berinvestasi di pengembangan resor hotelnya. Jelas dong, mencium bau-bau uang, si Mucul langsung tertawa. Berbeda dengan Desik yang sudah nyerah dan malah memutuskan untuk bunuh diri biar asuransinya cair.